Selamat siang, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perkenalkan dulu. Nama saya Yogi Gantarto. Kalau di Instagram lebih sering dikenal Yogi Budi. Next. Saya lahir bulan Desember. Profesi saya sebenarnya adalah web designer. Cuman sering juga bergerak jadi fotografer. Pernah belajar juga di beberapa TV itu jadi videographer dan editor. Next. Oke, ini Instagram saya. Dulu mulai sekitar 6 bulan lalu, waktu masih follower masih nol, sudah sering foto-foto makanan. Dulu belajar dari Kojiwa di Waferi. Mungkin bikin yang beda gimana sih kalau foto makanan cuma sekedar foto aja. Coba saya bikin yang sedikit lebih sulit pakai video. Dan efeknya ada sekitar 2000 follower langsung datang dalam waktu 2 bulan mungkin. Oke, next. Nah, ini jokes ritual orang Indonesia. Jadi di Arab sebelum dia makan dia berdoa dulu. Di Amerika pun juga sebelum makan dia makan berdoa dulu. Orang Indonesia kamera dulu baru doanya. Oke, next. Ini yang terdapat nama kata Buddhis itu sebenarnya lebih ke orang yang punya drive pada makanan. Jadi mereka ini sering mempromosikan makanan itu sebelum makan ya dipromosikan juga seperti itulah. Terus next itu. Oke. Ini Buddhis yang lebih ribet. Ini waktu acara sekitar bulan lalu. Jadi Kojiwa bikin acara di Tunjungan. Dia harus dibawain lampu dulu, harus naik kursi. Dan ini Buddhis yang lebih ribet lagi. Next. Oke, bisa di play. Ini salah satu cuma ini jadi kenapa kok memang di Instagram sendiri membatasi 15 detik karena 15 sendiri mereka ada standar pendek dari iklan TV. Jadi iklan TV pun misalnya mereka di 1 menit dia akan bikin versi juga untuk versi yang 15 detiknya. Ini salah contoh juga. Ini sebuah restoran makan durian, jadi ada durian, pendek sekali. Oke, next. Kalau kok fotografi ini saya mulai di Surabaya. Sebenarnya di Bandung dan di Jakarta sudah ada duluan dengan Videogram, ada Moinblog. Kalau di secara profesional gimana sebenarnya? Surabaya ini kota kuliner yang pasarnya besar. Apalagi dengan kedua ada power sosial media. Setiap orang mungkin ada ratusan mungkin kalau bidang food di Surabaya itu. Terus fotografi kedepannya menjadi seperti apa? Ada culinary channel untuk AFC atau TLC. Ada TV show yang buatkan acara masak-masak dan dengan challenge juga. Terus untuk yang di videografi itu lebih mudah. Kenapa? Karena market besar dan produksinya lebih cepat daripada kalau usaha dengan video wedding atau video models. Videografi untuk food ini lebih cepat produksinya. Next dulu. Yang ini bukan untuk membedakan dengan usaha dengan wedding. Karena dulu saya tidak pernah berangkat atau naik usaha juga dari wedding juga. Kalau di wedding kita butuh 3-4 kameramen sekali syuting video. Di food ada maksimal 2. Kalau di wedding butuh extra equipment, butuh pakai GDG, butuh helikopter. Di food mungkin cuma butuh studio, reflektor. Di wedding butuh extra makeup wardrobe, harus mendandani manusianya
kalau diikut cuma dipustalis dia. Tapi ini sebenarnya lebih sulit menata makanan daripada manusia sebenarnya. Kalau di wedding lebih dari 8 jam, dia bisa harus berdiri syutingnya dari pagi sampai malam. Kalau diikut mungkin 1 jam sudah selesai per menunya itu. Kalau di wedding ada 4 menitan, jadi 4 menit juga mungkin butuh 1 minggu pengerjaannya di post produksinya. Kalau di food mungkin 1 hari bisa 2 menit durasi selesai. Kalau di wedding nggak mungkin kita order, jadi kalau klien minta kalau di restoran mungkin siap ganti season, ada puasa, lebaran, Natal, mereka ngeluarin menu spesial. Karena kalau di food pasarnya lebih gede di Surabaya ini. Okay, next. Ini untuk perkenalan apa sih di staf video itu ribetnya seperti apa? Untuk next ini. Yang pertama, kalau di video harus memahami kameramu itu kamera apa dulu. Jadi mirrorless atau untuk para handphone. Kalau videonya kita harus memahami maksimalku ini seberapa. Next. Nah, kalau kata si service, the best camera is the one that's with you. Jadi aku nggak peduli, kadang aku pakai Handycam, kadang pakai GoPro, kadang pakai XLR. Yang penting apa yang aku pegang, kalau pelajari itu maksimal aku kamera aku seperti apa. Next. Oke. Sini jelaskan video itu sebenarnya nggak beda jauh dengan fotografi, karena video itu kalau di semua adalah motion picture. Jadi foto-foto yang sudah dalam bergerak dan continuous. Next. Oke, ini yang selalu saya bawa kalau misalnya untuk syuting simpelnya fotografi. Mungkin kalau untuk yang beberapa klien yang sudah profesional lebih banyak lagi, butuh lighting, butuh image. Tapi ini yang paling standar saya bawa. Jadi ada roda, ini monopod sama reflektor, sama 1 kamera saya belum saya ganti. Oke, ini cara pekerjaan. Jadi ada roda yang udah dibawa dan bisa diletakkan di meja makan, dan meja ini bisa berputar, bisa berbelok. Namanya kalau dikenal dolly tracker sebenarnya. Orang kalau di teman-teman yang suka video namanya kamera 1 roda. Next. Ini aku sebelum syuting kita mulai dulu dari mengenalkan maksimal aku ini seberapa. Kalau di kamera yang aku pegang pakai mirror kecil, disini sampai pakai lensnya maksimal bisa f-nya 2,8. Next dulu. Ini karakter kamera aku yang lain bisa lebih dari atas, lebih pendek. Dan biasanya jadi masalah adalah ISO-nya di beberapa tempat restoran itu diatur sedemikian rupa supaya nyaman, otomatis lampunya dikurangin. Hanya aku bawa kamera khusus, misalnya dia butuh cahaya lebih gelap, aku pakai F yang pakai ISO yang lebih gede lagi, tidak 1600. Next. Ini beberapa efek, mungkin sering bokeh atau blur. Aku pakai lensa khusus yang F-nya lebih kurang dari 2 untuk memfokuskan makanan. Next. Oke. Sebelum sini mulai, yang harus dikerjakan ini adalah saat ini di one shoot. Jadi masakan itu dibikinnya di mana? Entah itu di panggang, di oven, atau dibekukan dulu, kita pelajari dulu masaknya di cara apa itu. Oke, kemudian story. Sebelum bilang klien minta, aku minta video gambar enggak? Tapi klien itu nggak tahu kalau dalam 15 detik atau 30 detik itu judulnya seperti apa. Kita sketch story-nya dari storyline dari pertama kali dibikin masak, atau adegan pertama adalah buka dengan apa namanya itu, menu makanannya muncul atau keluar dari kulkas, itu kita sketchkan dulu.
Sketsa itu belum bukan berarti harus digambar, mungkin seperti diceritakan skenario, dituliskan dulu bisa. Oke, next. Ini satu writer dulu, Mr. Crispy Pie, American Pie ya, di Surabaya. Dan kita cerita proses dari mencetak pie bukan dengan oven dan panggang, tapi dari tempat yang lebih seperti apa sebenarnya seperti elektrik lah. Gambarnya besar. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika masuk produksi adalah light is everything. Jadi cahaya itu paling harus diperhatikan. Antara cahaya atas, kenapa tidak ada yang belakang kiri, ini saya bandingkan. Next dulu. Hal yang nggak boleh dilakukan adalah menggunakan flash atau lampu torch di handphone. Karena apa? Kalau angle terburuk dari cahaya makanan adalah dari depan. Karena dengan angle dari depan itu makanan jadi gak punya dimensi. Seperti orang kalau difoto dari depan dikasih flash, hidungnya pesek. Sama itu juga makanan. Kalau dia difoto dengan di kamera direkam dengan cahaya dari depan, otomatis semua teksturnya akan hilang. Jadi nggak ada dimensi. Next, nah mungkin ini saya tes. Kalau udah tahu cahaya dari mana, dari jam berapa? Jam 3, jam 2. Oke. Ini kenapa kok minta jambornya lebih dimensi, ada shadow-nya, terus ada cahaya kerasnya, ada cahaya lembutnya. Next kita. Nah, ini faktornya terang sih. Ini saya dari jam 10. Okay. Jadi dia minta ada detail di sayurnya, toppingnya ya. Dia harus memulai start videonya pun dari kita nggak boleh lebih berubah dari arah 10. Next. Oke. Ini matrix. Dia mulai arah saya dari jam 3. Dia tapi kalau di jam 3 otomatis sebelah kanan ke sebelah kirinya akan hilang jadi tanpa ada dimensi. Makanya kita bantu dengan reflektor. Oke, next. Nah ini yang paling sering muncul di Instagram karena eksklusif dulu. Tapi tetap nggak boleh merupakan asal cahaya, ini nggak boleh. Kalau dari atas otomatis arah sana adalah arah lensa itu menuju. Next. Kedua ini buat styling. Kita kasih dulu. Ini yang membedakan jadi kalau di burger di McDonald's dan mau menampilkan sayurnya itu beda dengan apa yang terlihat di iklan dan apa yang kita bawa di restoran. Kalau di iklan semua sayurnya akan ditata memanjang, jadi keluar dari roti bannya itu sendiri. Kalau kita lanjutkan di rumah, nggak mungkin aku taruh pinggir, tumpah semua nanti kan. Oke, next. Namanya selain ini dia berusaha untuk menampilkan di foto dan video itu lebih bagus daripada aslinya. Oke, kita kalau di ini yang saya lakukan do the tricks. Next ini. Nah, ini ada video taking box. Jadi dia kliennya minta video ini dikeluarkan seolah dari kulkas. Ditumpahin coklat, almond, diproseskan, dan terakhir dia harus seolah-olah ini makanan dibeku. Nah, cara gimana? Sedangkan dia sendiri waktu di syuting gak mungkin aku nyimpen dalam kulkas. Otomatis dan next berubah triknya, jadi akan di play. Jadi triknya di boxnya aku semprot sedikit air gula dan ditambah sedikit asap. Asal dari mana? Ya aku diproseskan untuk rokok sebenarnya.
Ini yang untuk 15 detik. Jadi itu lebih kebanyakan kalau yang sering aku lihat di Instagram, rata-rata mereka salah menyajikan video itu karena beatnya mereka salah. Beat. Dia nggak ngerti ini lagu cepat atau lagu lambat, dia masukin video di semapatkan. Itu untuk di post produksi kebanyakan Instagramer yang video bukan dari ini. Next dulu sekarang di enhancing the colors. Jadi setelah proses produksi selesai, kalau di post fotografi kita di restoran kasih makan, kita foto, makan habis, pulang, diupload, selesai. Kalau di post fotografi ada satu step lagi, harus di editing enhancing colors. Jadi warna yang di restoran itu sering kita rubah, jadi lebih hidup kan warnanya. Ini salah satu kayak saya dapurnya dengan Caprix. Hasilnya dia di ruangan yang berwarna putih, jadi hampir semuanya itu biru. Dan supaya Caprix ini kelihatan lebih matang, warnanya lebih keluar, harus melalui tipping color grading misalnya. Oke, next. Oke, kedua yang editingnya adalah continuity. Benar, Instagramer yang memasang di video itu lupa setelah adegan shoot yang sama, dia adegan shoot yang kedua yang ulang dari rules yang bersamaan. Jadi setelah shoot dari depan, dia dari depan lagi yang angle-nya sama. Di step yang kedua dia nggak melupakan continuity-nya, jadi dia ada alur apa istilahnya, gerakannya itu nggak ada. Oke, next itu contohnya di continuity. Ini terus apa ini? Ini cuma ini maka agak mini kalau sering disebut sebut bulan. Jadi adegan cuma satu meja, cuma sekedar ada dimasak tanpa ada panaskan, dipotong. Tapi motongnya aku boleh angle yang berbeda setiap take-nya. Oke, kita habis. Oke, next kita upload. Oke, terima kasih. Oke, bisa. Ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mas Yosi ya.